Ya, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk mengikuti seminar bisnis ya, bisnis talk melalui Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Luzinta, Customer Relation dari FHI, Forever Healthy Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis yang ada di FHI. Nanti pembicaranya ini sangat luar biasa ya. Yaitu Bapak Adam, yaitu networker dan juga internet marketer, luar biasa sekali. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin bisa langsung saja ya Pak Adam ya. Saya mulai ya Pak. Halo Pak Boleh, Adam. boleh Mbak. Boleh, baik. Baik, sebentar saya share screen-nya. Sudah terlihat ya? Oke. Ya, silakan Pak Adam. Ya, oke. Sip. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Kita ketemu lagi di acara presentasi rutin kita tentang Forever Healthy Indonesia. Ya, kalau teman-teman yang baru pertama kali hadir di acara Zoom kita, ya, nama perusahaan kita adalah Forever Healthy Indonesia. Ya, teman-teman bisa lihat itu di layar logonya ya, FHI. Ya, kita punya tagline itu adalah Ancient Knowledge to Science. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu bahwa kita memasarkan produk coklat. Siapa sih yang nggak suka coklat? Benar ya. Nah, tapi nggak sembarang coklat. Kenapa? Karena coklat ini sebenarnya sudah dikenal ribuan tahun gitu ya. Makanya disebutnya tagline kita Ancient Knowledge to Science. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang produk kita dan tentang bisnis kita akan perkenalkan dulu profil perusahaan kita ya. Oke, lanjut. Perusahaan kita didirikan oleh seorang founder yang luar biasa ya, namanya Ibu Susan Barlin. Beliau ini aslinya orang Filipina tapi sudah lama menetap di Amerika. Ya, beliau ini co-founder dari CEO Club di Filipina. Kemudian beliau juga international marketer yang sangat handal gitu ya. Terus eksekutif direkturnya juga dari John Maxwell. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku-buku leadership ya, buku human relation, pasti nggak asing dengan nama John Maxwell. Nah, beliau ini salah satu eksekutif direkturnya John Maxwell. Beliau juga seorang profesional life coach and guru ya, guru kehidupan. Gitu. Jadi ini luar biasa sosok beliau ini. Ya, ini Ibu Susan Barlin ya. Oke, lanjut. Next ya. Nah, ini kantor kita, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di layar di sini, ini kantor kita yang didirikan di Amerika, tepatnya di Las Vegas ya. Jadi kita didirikan tahun 2016 di Filipina, kemudian kita pindahkan kantor pusat kita ke Amerika, karena kenapa kita pindahkan di Amerika? Supaya penyebarannya lebih meluas ya. Jadi kalau perusahaan yang berbase di Amerika itu otomatis penetrasi pasarnya bisa lebih luas ke seluruh dunia. Nah, kemudian untuk kantor kita yang di Indonesia, kita beruntung sekali FHI ini baru masuk ke Indonesia dan kita menempati kantor yang beralamat di Gedung Kosa ya di Jakarta Barat. Oke, lanjut. Ya, di sini di Jalan Tomang Raya ya. Jadi kalau teman-teman yang belum kesempatan hadir bisa hadir ke kantor kita, melihat langsung kantor kita itu ada di Kosa Building ya di Tomang Raya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tim dokter dan ilmuwan kita ya. Yang 3 pria yang pakai baju putih ini adalah tim dokter dari internasional ya, tim dokter internasional kita. Dan yang wanita ya, Dokter Winda ini adalah dokter kita yang di Indonesia, Dokter Winda ya. Nah, Dokter Winda ini setiap hari Selasa siang itu mengadakan acara product knowledge ya, product talk. Jadi teman-teman kalau mau belajar atau memperoleh informasi lengkap tentang produk kita, bisa hadir di kantor kita jam 2 siang. Ya, atau kalau teman-teman yang nggak sempat hadir atau yang ada di luar daerah, teman-teman bisa nonton Zoom-nya Dokter Winda ini pada hari Kamis malam ya via Zoom. Nanti linknya akan dibagikan oleh orang yang mengundang Anda pada Zoom malam ini. Oke, lanjut. Nah, kalau kita untuk legalitas ya semua sudah komplit ya teman-teman bisa lihat di sini ada SUPL kita sudah ada ya, kemudian kita juga anggota dari AP2LI ya. Jadi semua legalitas kita udah komplit, BPOM kita juga sudah ada, jadi semuanya udah legal, jadi kita sudah nyaman. Ya, jadi kita bisa menjalankan atau menjual produknya atau menjalankan bisnisnya dengan nyaman di Indonesia. Oke, lanjut.
Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, teman-teman pasti tahu ya, bahwa di sini ada angka statistik kematian di dunia. Ya, angka statistik ini kalau di dunia, nomor satu itu didominasi oleh penyakit jantung, ya, penyebab kematian tertinggi di dunia. Nomor dua itu stroke, ya, dan banyak banget macam-macam penyebab kematian ya di sini yang dicatat oleh WHO. Tapi yang dua besar ini adalah penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, ya, dengan sistem pembuluh darah. Nah, sekarang gimana eh, dengan di Indonesia gitu? Ini kan di luar negeri ya, maksudnya di dunia gitu. Nomor satu jantung, nomor dua stroke. Gimana kalau di Indonesia? Coba kita lihat statistiknya dari eh, Departemen Kesehatan kita ya. Jadi ternyata di Indonesia nomor satu itu penyebab kematian adalah stroke. Ya, kemudian nomor dua jantung. Ya, ini juga sangat mengkhawatirkan ya. Bahkan ada lembaga stroke dunia, ya, oke lanjut, yang mereka memiliki data bahwa 1 dari 6 orang di dunia ini pasti akan mengalami stroke. Ya, jadi menyeramkan juga ya. Bahkan setiap 2 detik 1 orang di dunia itu pasti mengalami stroke. Jadi kalau kita hitung 1, 2 orang kena stroke, 1, 2 orang kena stroke. Tiap 2 detik 1 orang di dunia itu kena stroke. Ya bahkan 80% dari mereka itu adalah stroke yang kedua ya, atau stroke ulangan. Mereka udah kena stroke lagi. Dan biasanya kalau orang yang udah stroke-nya kedua, pilihannya cuma dua, entah dia meninggal atau hidupnya tidak nyaman dan nyusahin keluarga. Ya biasanya seperti itu. Dan ini kan harus ada solusinya teman-teman ya. Solusinya apa? Oke, kita lanjut. Karena penyakit kardiovaskular ini benar-benar jadi apa ya? Jadi eh, tingkat kematian tertinggi gitu ya. Nah, di dunia ya, termasuk di Indonesia. Terus gimana cara ngatasinnya? Nah, oke, lanjut. Nah, jadi ada penelitian dari Harvard University. Mereka meneliti sebuah suku di Kuna Island ya, di suku Kuna di Kepulauan Kuna di Panama. Di sana itu suku Kuna ini diteliti mereka tidak memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Jadi nggak ada yang kena stroke, hipertensi, jantung, ya diabetes, kolesterol dan lain-lain yang berhubungan dengan kardiovaskular. Bahkan rata-rata tekanan darah mereka adalah 110/70 ya. Bahkan mereka yang usianya di atas 65 tahun gitu. Dan ini kan bisa dibilang ini normal gitu ya, tekanan darah normal. Kalau di kita di 130, 140 aja orang masih masih normal. Nah, terus kenapa gitu? Penyebabnya apa? Mereka bisa memiliki tekanan darah yang normal ya, terus nggak ada kena riwayat kena stroke, kena jantung, hipertensi segala macam. Apakah karena genetiknya? Ternyata nggak juga gitu. Kenapa? Karena pulau-pulau di sekelilingnya rasnya sama, genetiknya sama, tapi banyak yang kena stroke, kena jantung, kena hipertensi. Ya kan? Apa karena iklimnya? Nggak juga. Karena beda pulau ya iklimnya ya sama-sama aja. Apakah cuaca? Juga nggak juga. Ternyata adalah karena kebiasaan penduduk Kuna ini mengkonsumsi coklat. Ya, selama ratusan tahun mereka secara turun-temurun menjadi budaya mereka mengkonsumsi coklat. Jadi coklat yang mereka olah secara tradisional gitu ya. Mereka petik sendiri, tumbuk sendiri, kemudian mereka konsumsi sendiri. Jadi memang coklat yang masih murni gitu. Nah, terus bedanya apa coklat mereka konsumsi dengan coklat-coklat yang selama ini beredar di dunia ya, coklat-coklat yang kita kenal selama ini yang kita sering makan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, coklat ya atau kalau nama latinnya ya itu Theobroma cacao itu adalah food of God gitu ya. Nama latinnya adalah makanan dewa gitu. Kenapa disebut makan dewa? Karena sejak ribuan tahun yang lalu memang coklat ini digunakan untuk persembahan dewa ya, persembahan ke raja-raja, minuman para bangsawan ya, jadi alat tukar, alat transaksi. Memang menjadi komoditi yang sangat berharga gitu. Ya, bahkan sejak abad ke-19 para penjelajah Eropa ini mereka mengambil coklat di Amerika, kemudian dibawa ke Eropa, diproses, diolah secara pabrikasi menjadi coklat yang kita kenal seperti saat ini nih. Yang enak, yang manis, ada kacangnya, ada wafernya, ada karamel dan lain-lain lah gitu ya. Nah, ternyata proses ini ya, proses pabrikasi coklat ini yang kita kenal saat ini justru menghilangkan manfaat coklat itu sendiri. Ya, manfaat coklat yang didapatkan oleh suku Kuna tadi gitu. Sebenarnya manfaat coklat itu apa sih? Ya, apa yang ada di dalam coklat? Ayo kita lihat. Nah, di dalam coklat ada zat namanya flavanol ya. Jadi flavanol ini ternyata dia akan hilang kalau coklat itu diproses di suhu di atas 80 derajat gitu. Sedangkan di pabrik diolahnya itu pasti menggunakan temperatur tinggi gitu ya. Makanya
coklat yang kita kenal ini itu sangat sedikit sekali kandungan flavanolnya karena sudah hilang saat proses fabrikasi tadi. Nah, manfaatnya apa sih flavanol dalam coklat? Short term efeknya ya, efek jangka pendeknya adalah dia bisa dilatasi pembuluh darah, membuat pembuluh darah kita melebar, ya, membuat pembuluh darah kita elastis. Jadi darah itu lebih mudah mengalir. Kalau darah lebih mudah mengalir, otomatis oksigen lebih lancar, nutrisi lebih lancar mencapai ke setiap sel di dalam tubuh kita. Ya, itu yang pertama, efek jangka pendek ya. Efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjangnya adalah coklat itu tinggi antioksidan. Jadi bisa untuk pencegahan kanker ya dan penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena antioksidannya tinggi. Nah, tapi untuk mendapatkan flavanol yang tinggi ini butuh teknik yang tepat. Ya, butuh metode ekstraksi yang lain gitu dibanding yang coklat yang beredar di pasaran gitu. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi ada sebuah pabrik ya. Nah, pabrik ini namanya Barry Callebaut ya. Pabrik ini sudah mempatenkan caranya bagaimana dia bisa mengekstrak coklat tapi tetap mempertahankan flavanolnya masih 80% gitu ya. Jadi pabrik ini adanya di Swiss ya. Jadi pabrik ini dia punya teknologi yang sudah dipatenkan. Jadi kalau Bapak Ibu semua teman-teman yang hadir pada Zoom malam ini bisa lihat di situ ada nomor US patennya. Jadi kalau diketik dicari di Google itu keluar. Ya, jadi memang dia sudah mempatenkan teknologi mengekstrak kakao ini dengan mempertahankan flavanolnya masih 80%. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih manfaat coklat? Manfaat coklat itu banyak banget ya. Kita nggak akan bahas semuanya di sini, teman-teman bisa googling sendiri ya. Yang pasti coklat itu yang pertama adalah bagus buat kulit. Ya, uji klinisnya itu coklat bermanfaat banget buat kulit, bikin kulit kita lebih halus, lebih lembab, ya lebih kencang, lebih kenyal gitu ya. Dan ini sudah ada patennya, US patennya. Teman-teman ketik juga US paten itu nanti keluar penelitian tentang manfaat coklat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, uji klinis kedua, ternyata coklat itu bisa menghindari kita dari resiko kanker prostat. Terutama pada pria ya, pada bapak-bapak, pria usia 50 tahun ke atas, 1 dari 4 pria itu akan mengalami pembengkakan prostat dan bisa berujung ke kanker prostat. Dan ini harus kita cegah sedini mungkin ya, kita bisa hindari. Dengan apa? Dengan rajin konsumsi coklat. Dan ini udah ada uji klinisnya dan ada US patennya juga. Jadi teman-teman bisa baca sendiri gitu ya hasil penelitian. Oke, lanjut. Yang berikutnya, coklat bisa buat diet ya, bisa buat menurunkan berat badan. Memang coklat bukan buat ngurusin badan gitu ya, dia meregulasi lemak. Jadi orang yang kelebihan lemak akan dikurangi lemaknya menjadi otot. Ya, orang yang kurus justru ditambah lemaknya supaya jadi otot. Ya, jadi berisi gitu. Jadi coklat ini bisa buat orang yang kelebihan berat badan ataupun yang kurang berat badan karena dia meregulasi lemak dan ini ada uji klinisnya juga. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau gemuk bisa konsumsi coklat. Yang mau kurus bisa juga konsumsi coklat gitu ya karena salah satu manfaatnya ini. Oke, lanjut. Nah, uji klinis berikutnya, coklat bisa meningkatkan produksi nitrik oksid dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau teman-teman tahu nitrik oksid itu sebuah molekul yang ada yang diproduksi di dinding pembuluh darah kita. Ya, molekul itu fungsinya adalah membuat pembuluh darah kita elastis, ya, membuat pembuluh darah kita tuh melebar. Jadi membantu darah mengalir lebih lancar. Nah, usia 30 tahun ke atas, kandungan nitrik oksid dalam tubuh kita itu berkurang secara alami. Ya, makanya makin sedikit nitrik oksid di dalam pembuluh darah kita, semakin besar kemungkinannya terjadi penyempitan. Semakin besar terjadi kemungkinan terjadinya plak yang menempel di pembuluh darah. Kalau sudah menyempit, akhirnya jadi tekanan darah tinggi, ya akhirnya bisa stroke, bisa jantung dan lain-lainnya. Banyak sekali karena pembuluh darah itu yang sangat vital di dalam tubuh kita. Nah, uji klinisnya coklat bisa meningkatkan produksi nitrik oksid dalam pembuluh darah kita. Ya, ini menarik. Oke, lanjut. Nah, coklat juga bisa meningkatkan aktivitas stem cell kita 2 kali lipat. Ya, stem cell itu fungsinya meregenerasi sel-sel tubuh kita yang rusak. Ya, jadi seiring berjalan bertambahnya usia, kemudian pola makan, pola hidup, stem cell kita tuh kerjanya sudah tidak maksimal. Makanya antara sel yang rusak dan sel yang hidup, banyakan yang rusak. Kalau banyakan yang rusak, akhirnya mulai terjadi kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan, akhirnya kerusakan organ, akhirnya mulai tubuh kita bermasalah. Nah, coklat uji klinisnya dia bisa meningkatkan aktivitas stem cell kita 2 kali lipat. Jadi meregenerasi tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita juga lebih baik, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang menarik coklat juga
fungsinya adalah antivirus. Ya, ini sudah banyak penelitian coklat bisa untuk coronavirus, SARS, H5N1, ya, apa namanya, herpes dan lain-lain. Dan semua udah ada uji klinisnya. Sekarang gimana coklat bisa mengatasi COVID-19 ya, virus corona 19 ini. Memang uji klinisnya belum ada untuk COVID-19 gitu ya, tapi berdasarkan WHO, COVID-19 ini adalah turunan dari coronavirus yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kemungkinan besar fungsinya sama gitu. Memang belum ada uji klinisnya, tapi berdasarkan hasil uji klinis coronavirus yang sebelum gitu ya. Dan apalagi di masa pandemi seperti ini, ya ini salah satu solusi ya, salah satu buat pencegahan kita gitu. Minimal kita ada proteksi lah, proteksi tambahan. Ya di luar kita menerapkan protokol kesehatan, kita juga dari dalam kita mengkonsumsi coklat untuk membentengi tubuh kita gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman cari di Google gitu, ketik clinical trial cocoa flavanol, itu banyak banget artikel-artikel, jurnal-jurnal yang ditulis oleh lembaga penelitian yang besar gitu ya, ditulis oleh kampus-kampus ternama bahwa coklat ini, coklat flavanol ini itu banyak banget manfaatnya. Bisa buat Alzheimer, ya, bisa buat meningkatkan daya ingat, meningkatkan daya pikir, buat vitalitas, buat penenang gitu ya, buat yang apa namanya, susah tidur, insomnia juga bisa, banyak banget. Nanti teman-teman cari sendiri di Google ya. Oke, lanjut. Nah, kita juga sudah memperoleh sertifikasi dari EFSA. Ya, EFSA ini BPOM-nya Eropa lah gitu ya, European Food Safety Authority. Jadi lembaga keamanan pangan Eropa. Nah, mereka sudah bisa klaim bahwa cocoa flavanol itu membantu memelihara elastisitas pembuluh darah kita, di mana bisa berkontribusi untuk membuat aliran darah kita normal gitu. Nah, kalau aliran darah kita normal, otomatis nutrisi lancar, oksigen lancar, tubuh kita jadi sehat gitu ya. Dan ini klaim dari EFSA ya. Oke, lanjut. Nah, kita perkenalkan nih. Nah, produk kita namanya Flavanol ya, cocoa flavanol dengan 80% flavanol ya. Per hari itu apa namanya? Konsumsi kita tuh cukup 5 gram. 5 gram itu 1 sendok makan rata gitu ya. Kurang lebih 5 gram gitu ya. Kurang lebih kita bisa konsumsinya 1 cangkir atau 1 gelas tergantung selera gitu ya. Mau ditambahin gula boleh, tambahin susu atau tambahin minuman apapun lah. Ibaratnya dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai orang tua, semua bisa konsumsi gitu. Nah, dengan produk yang bagus begini, dengan pasar yang sangat besar, nah kita bisa punya income yang besar juga gitu ya. Apalagi di masa-masa resesi seperti ini, di mana semua orang butuh gitu ya, butuh tambahan income. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di sini kita ada paket bisnisnya. Kita ada 4 paket bisnis. Yang pertama itu paket bronze, silver, gold, dan platinum. Ya, semakin tinggi paket bisnisnya, kesempatan kita dapat income lebih besar. Ya, income kita jauh lebih besar kalau paketnya lebih tinggi. Nah, kita bisa memulai dengan paket bronze yang hanya 450.000. Ya, Anda dapat satu pos produk ya, kayak gini ya contohnya. Kita ada yang sweet dan unsweet. Ini contohnya kayak gini. Jadi kalau bronze dapatnya 1 pouch ya. Kalau silver dapatnya 5, gold dapatnya 15, platinum dapatnya 40 pouch ya. Nah, itu ada harga-harganya. Oke, lanjut. Nah, apa aja yang bisa kita dapat ya dari paket-paket tadi ya. Oke, lanjut. Yang pertama, kita ada 7 macam bonus ya. 5 macam bonus itu dibayarnya harian. Hari ini Bapak Ibu transaksi, teman-teman transaksi jam 12 malam dibayar. Ya, itu menarik ya, terutama di masa-masa seperti ini kita butuh uang cepat. Jadi hari ini transaksi, hari ini dibayar. Hari ini transaksi, hari ini dibayar. Dan itu ada 5 bonus yang dibayar harian. Yang pertama, fast start bonus. Fast start bonus itu adalah bonus sponsor, di mana teman-teman dapat bonus ini saat referensi teman. Ada teman yang mau ikutan berbisnis coklat dengan kita, teman-teman langsung dapat bonus fast start atau bonus sponsor. Besarnya berapa? Kalau teman-teman platinum, ngajak teman yang platinum dapat 2.100.000 ya. Kalau teman-teman gold ngajak platinum dapatnya 1.500.000. Kalau teman-teman silver ngajak platinum dapatnya 1.200.000. Kalau teman-teman bronze ngajak platinum dapatnya 1 juta. Nah, setiap satu platinum terdaftar, perusahaan itu mengeluarkan 2.100.000 ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman peringkatnya cuma bronze, jatahnya cuma 1 juta. Sisanya kemana? Sisanya pas up naik ke sponsor Anda ya.
Nah, ini bonus yang kedua. Namanya bonus pass up. Oke, buka, lanjut. Nah, ini contohnya ya. Misalnya Anda C ya, Anda ini joinnya bronze. Kemudian Anda ngajak si D nih. Si D ini joinnya platinum. Karena Anda bronze ngajak platinum, Anda cuma dapat 1.056.000 ya. Nah, sisanya kemana? 500-nya naik ke si B. 500-nya lagi naik ke si A. Ya, kalau di antaranya nggak ada si B, ya si A yang platinum di atas, otomatis si A langsung dapat 1 juta. Ya, yang kerja si C dapat 1 juta, si A sponsornya dia dapat lagi 1 juta. Oke, menarik ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, input bonus. Input bonus ini adalah bonus ketik kita bilang ya, ongkos ketik. Jadi setiap ada orang mendaftar yang mau menjadi member FAI, harus ada orang yang menginput data mereka gitu ya. Jadi nggak bisa mereka datang ke kantor FAI kemudian bilang mau daftar gitu ya. Yang hanya bisa mendaftarkan hanya mereka yang peringkatnya gold dan platinum gitu. Kerjanya paling 2 menit, 3 menit. Masukin nama, email, telepon, produknya apa, kirimnya kemana. Ya bisa pakai HP juga bisa. Nah, kalau teman-teman peringkatnya gold, kemudian ngerekrut platinum, teman-teman ketikin, teman-teman dapat 348.000 ongkos ngetiknya. Lumayan kan? Lumayan banget ya. Apalagi platinum. Kalau teman-teman platinum ngajak orang yang platinum juga, teman-teman dapat ongkos ketiknya 486.000, hampir setengah juta. Ya, bayangkan kalau sehari teman-teman bisa ngetikin 5 orang misalnya, 10 orang, ya bisa hampir 5 juta dapatnya, ongkos ketiknya aja. Ya, ini menarik banget gitu. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat bonus pairing, karena kita sistemnya binary ya. Kalau teman-teman belum tahu tentang binary itu kita cuma bangun 2 tim kiri sama tim kanan. Setiap terjadi omset di tim kiri dan tim kanan, teman-teman akan dapat bonus pasangan atau bonus pairing. Ya, besarnya berapa? Besarnya tergantung dari paket yang teman-teman pilih. Ya, kalau peringkatnya bronze, teman-teman ngambil paket bronze, maksimal cuma dapat 3.900.000 per hari atau 117 juta per bulan. Lumayan. Join bronze berapa tadi? 450.000. Tapi potensi income-nya bisa 117 juta per bulan. Sekarang bisnis di mana gitu ya? Modalnya 450.000 bisa dapat income 117 juta sebulan. Nggak ada. Teman-teman buka gorengan aja 450.000 baru dapat kompor gitu ya. Jadi nggak ada bisnis yang modalnya kecil tapi bisa punya potensi yang besar. Apalagi bisa dijalanin di mana aja, kapan aja, oleh siapa aja, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu stok produk, ya nggak perlu mikirin karyawan, nggak perlu mikirin operasional dan lain-lain. Ya, modalnya kecil, resikonya juga kecil. Ya, cuman ada di FAI gitu ya. Nah, kalau bronze tadi cuma dapat 3.900.000. Kalau mau besar gimana? Kalau mau besar ya upgrade ke silver gitu ya. Silver lebih besar. Kemudian gold lebih besar sama platinum. Platinum 39 juta per hari. Nah, itu bonus yang keempat ya, pairing. Sekarang bonus yang kelima namanya matching. Oke, lanjut. Matching itu adalah bonus yang kita dapat dari bonus pairingnya downline. Kalau Anda bronze, Anda dapat hanya 1 level sebesar 5%. Kalau Anda platinum, Anda dapatnya 5 level. Ya, setiap downline Anda, misalnya Anda bantu downline Anda punya penghasilan 100 juta, Anda dapat 5 juta. Tanpa mengurangi bonusnya dia gitu ya. Sampai 5 generasi ke dalam gitu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi bonus yang kita bayarkan harian ya. Nah, sekarang bonus yang kita bayarkan bulanan. Jadi begitu teman-teman terdaftar di FAI, teman-teman dapat selama 1 tahun ya, 12 bulan sejak pendaftaran, teman-teman dapat seluruh bonus tanpa syarat. Ya, ini menarik ya. Tanpa syarat teman-teman dapat seluruh jenis bonus yang besarnya tergantung ranking tadi ya, peringkat yang teman-teman ambil tadi apa. Nah, setiap teman-teman dapat bonus sama perusahaan langsung disimpan 10% setiap dapat bonus. Untuk apa? Untuk auto maintain. Auto maintain ini untuk apa? Jadi setiap bonus yang disisihkan sampai terkumpul 1.300.000, teman-teman bisa dapat free product, gitu ya. Nah, semakin banyak tim kita yang mendapat auto maintain tadi, kita dapat bonus unilevel, ya. Nah, tadi saya bilang tadi dalam setahun teman-teman nggak ada kewajiban apa-apa gitu ya. Nah, di bulan ke-13-nya teman-teman ada kewajiban auto maintain tadi ya 1.300.000 untuk dapat seluruh jenis bonus, ya. Nah, karena udah disisihkan selama 1 tahun ini, setiap udah kekumpul 1.300.000, berarti di bulan ke-13 teman-teman tanpa syarat. Ya, nggak usah ada pembelanjaan, teman-teman dapat seluruh jenis bonus.
kekumpul lagi 1.300.000, bulan ke-14 dapat lagi seluruh bonus tanpa syarat. Tinggal ambil produk gratisnya aja. Asik kan? Oke. Nah, berapa sih besarnya bonus Unilevel? Oke, lanjut. Nah, bonus Unilevel kalau teman-teman cari 2 ya, cuma ngerekrut 2 orang, duplikasi terjadi 22 ya, sampai 10 kedalaman, teman-teman dapat 168 juta per bulan. Ya, itu ada persentasenya di situ ya. Nah, gimana kalau omsetnya besar, ya kan? Teman-teman tetap dapatnya maksimal 168 juta per bulan. Tapi teman-teman bisa menikmati bonus ini bisa 5 tahun ke depan ya, berbulan-bulan sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Ini bisa memungkinkan kita dapat passive income ya. Kenapa? Karena bonusnya sudah disisihkan di awal tadi 10%, 10%. Nah, gimana kalau mau dapat lebih besar lagi dari 168 juta? Ya carinya jangan 2 orang, ya duplikasi jangan 2, misalnya duplikasinya 5. Kalau duplikasinya 5, 5 cari 5 jadi 25, 25 cari 5 jadi 125. Terus begitu sampai 10 kedalaman, 10 level. Potensinya bonus Unilevel kita adalah 1,1 triliun. Ya, luar biasa besar kan? Anggap cuma 1% yang tercapai, masih 11 miliar teman-teman dapat sebulan pasif ini. Ya, ini benar-benar bisnis yang sangat kita nantikan ya saat ini gitu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi bonus bulanan. Nah, sekarang ada bonus tahunan ya. Bonus tahunan ini diakumulasi dari kaki terkecil kita ya, kaki lemah kita diakumulasi ya, kekumpul 5.000 CV kita disebutnya peringkatnya star ya, kekumpul 25.000 kita disebutnya warrior, kekumpul 75.000 kita disebutnya elite ya, kekumpul 200.000 kita disebutnya master, dan yang terakhir yang tertinggi kekumpul 1 juta CV akumulasi ya, selama setahun kita dapat peringkatnya legend dengan cash reward-nya itu 1,5 miliar. Dan kabar baiknya ya, FAI baru berdiri di Indonesia baru berapa bulan ini, tapi sudah banyak yang mencapai star ya. Nanti kita akan berkenalan ya, kita akan testimoni dengan 2 orang star yang baru mencapai peringkat star 1-2 hari ini ya gitu, dan satu lagi yang berperingkat warrior ya, yang sudah mencapai peringkat warrior pertama di FHI. Nanti kita akan minta sharing-sharing sedikit lah ya, testimoni sedikit dari beliau-beliau ini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada power of two ya. Kalau teman-teman berbisnis jaringan, jadi harus mindset-nya harus benar dulu gitu ya, harus tahu dulu kekuatan bisnis jaringan. Jadi gini, misalnya di bulan pertama teman-teman join ya, kemudian di bulan kedua ngerekrut 2 orang. 2 orang yang kita rekrut ini benar-benar kita ajarkan tentang produk, tentang bisnisnya, supaya mereka bisa melakukan hal yang sama, duplikasi. Jadi kalau 2 orang ini di bulan berikutnya mereka mencari 2, berarti Anda akan punya 4 orang ya, 2 orang di kiri, 2 orang di kanan. Bulan ketiga yang dua orang kiri, 2 orang kanan tadi masing-masing cari 2, jadi 4 kiri, 4 kanan. Bulan kelima 16 kiri, 16 kanan. Selama 1 tahun, teman-teman akan punya grup 4.000 kiri, 4.000 kanan. Jadi totalnya 8.000 orang. Teman-teman udah punya tim gitu ya. Nah, sekarang dari 8.000 orang, kalau semuanya melakukan ya, mempromosikan coklat ya di secara offline, secara online ya, dari 8.000 orang, pasti kan nggak semuanya menghasilkan, benar ya? Kira-kira berapa persen yang akan menghasilkan setiap harinya dari 8.000 orang? Ya, sekarang kita ambil eh, yang paling paling minim lah gitu ya. Kita ambil 0,5% aja. 0,5% dari 8.000 orang itu 40 orang. Kalau 40 orang itu 20 orang di kiri, 20 orang di kanan. Kalau semuanya platinum, 20 platinum kiri, 20 platinum kanan, bonus pairing Anda, bonus pairing teman-teman adalah 31.700.000 per hari. Luar biasa ya. Yang aktif menghasilkan hanya 0,5% dari 8.000 orang, teman-teman punya bonus pairing 31.700.000 atau 951 juta per bulan. Ya, keren ya. Nah, ini kekuatan bisnis jaringan. Oke, lanjut. Nah, gimana bonus yang lain? Ini baru satu bonus ya, tadi bonus pairing. Gimana bonus matching-nya? Bonus matching itu kita dapat tadi ya. Kalau platinum sampai 5 generasi, dapat 5%, 5%, 5%. Generasi pertama 2 orang. Generasi berikutnya 4 orang, 8 orang, 16 orang, 30 orang. 5 generasi itu adalah 62 orang. Kalau kita income-nya udah 900 juta per bulan, tim di bawah kita pasti ya beda-beda tipis lah. Mungkin ada yang 600 juta, 700 juta ya. Sekarang kita ambil pukul rata, mereka income-nya hanya 50 juta per bulan. Kali 62 orang. Dan kita dapat 5%-nya. Jadi totalnya 155 juta per bulan. Bonus matching. Gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, kalau tim kita sudah terbentuk seperti tadi, tentunya kita sudah memperoleh bonus Unilevel ya 168 juta tadi. Dan ini mentok di 168 kan? Kenapa? Karena tadi kita duplikasinya 2, 4, 8, 16 gitu ya. Berarti mentok di 168 juta. Oke, lanjut. Nah, kalau tim kita sudah berjalan setahun diakumulasi, total omset kita udah 100 juta CV tadi, berarti peringkat kita sudah legend dan kita sudah dapat cash reward-nya 1,5 miliar. Nah, kalau kita tadi hitungannya bulanan, berarti dari 1,5 M ini kita bagi 12 bulan, berarti per bulan 125 juta. Kita dapat apa namanya annual rank kita gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berapa sih totalnya jadinya? Dari bonus pairing, bonus matching, bonus Unilevel, sama annual rank tadi. Di total hampir 1,4 miliar. Ya, jadi kalau teman-teman paham kekuatan jaringan, lakukan bisnis ini, ya setahun ke depan teman-teman bisa punya potensi income 1,4 miliar. Menarik kan? Gini hari loh, siapa yang mau ngasih 1,4 miliar? Dan kabar baiknya, kita baru mulai. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman kalau melihat di sini, kenapa kita sangat antusias dengan bisnis coklat? Kalau teman-teman lihat di statistik di sini, ini adalah konsumsi coklat per orang per tahun ya di dunia nih ya. Yang tertinggi itu Swiss, ya hampir 8 kilogram per orang per tahun. Kemudian disusul yang terdekat dengan kita itu Amerika. Amerika tuh 4 kiloan per orang per tahun. Indonesia itu cuma 0,5 kilo per orang per tahun. Jadi pasarnya masih sangat besar banget. Jadi tingkat konsumsi kita tuh sangat besar banget. Bisa bayangin nggak kalau setiap tahun kita cuman hanya menambahkan satu ini aja nih, 100 gram coklat aja, kali 250 juta penduduk, berapa konsumsi coklat di Indonesia? Dan itu semua adalah target market kita. Ya, jadi kalau teman-teman melihat ini sebuah peluang dengan target market yang sangat besar, segera ambil keputusan untuk bergabung di bisnis coklatnya FHI. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini ada quote menarik ya. Ini quote menarik dari Richard Branson. Richard Branson ini salah satu orang terkaya di dunia. Beliau itu bilang gini, bila seseorang menawarkan sebuah peluang bisnis yang sangat bagus banget gitu, tapi kita nggak tahu nih, kita bisa nggak ya jalanin ya. Yang penting kata beliau, ambil dulu peluangnya. Peluangnya ambil, baru belajar gimana cara jalaninnya belakang. Nah, ini sangat menarik ya. Nah, sebagai penutup, saya akan sedikit cerita ya. Ini sejarah yang nyata gitu ya, yang terjadi, kejadian nyata gitu. Teman-teman di sini pasti akan sangat sadar gitu bahwa peluang itu baru akan terlihat jelas saat peluang itu sudah hilang. Nah, ini kita akan contohkan seseorang namanya Ronald Wayne. Teman-teman mungkin nggak tahu ya, Ronald Wayne itu siapa sih? Saya juga awalnya nggak tahu tuh Ronald Wayne siapa. Nah, ternyata pada 1 April 76 ya, ada 3 orang ini mendirikan sebuah perusahaan komputer di garasi mobil gitu ya. Jadi startup lah gitu kalau kita bilang ya, di bidang komputer. Yang pertama namanya Steve Wozniak, kemudian ada Ronald Wayne. Teman-teman mungkin belum kenal gitu, tapi begitu saya sebut Steve Jobs, teman-teman pasti sebagian besar sudah kenal ya siapa itu Steve Jobs. Ya, mereka itu pendiri Apple Computer. Jadi Apple itu memang pertamanya adalah perusahaan komputer gitu. Bahkan logo Apple Growak itu adalah desainnya dari si Ronald Wayne tadi. Nah, oke lanjut. Nah, kenapa orang sekarang kenalnya itu sama Wozniak sama Steve Jobs? Karena mereka berdua udah jadi miliarder ya dengan produk-produk Apple-nya. Tapi gimana dengan Ronald Wayne? Kenapa kita nggak kenal gitu Ronald Wayne? Padahal Ronald Wayne ini salah satu pendiri Apple tadi. Karena Ronald Wayne itu dia melepas saham dia 10%, ya. Saham Apple dilepas saat Apple baru launching seharga 2.300 US dollar atau kurang lebih berapa ya? 30 juta lah rupiah gitu ya. 2.300 dolar. Nah, teman-teman tahu nggak? Harga saham Apple 10% itu kalau seandainya dia nggak jual nih, si Ronald Wayne nggak jual, dia baru jual sekarang, harganya 58 miliar US dollar. Kira-kira nyesel nggak sih Ronald Wayne dia jual sahamnya? Nyesel banget gitu ya. Makanya kenapa tadi peluang akan tampak sangat jelas saat peluang itu sudah hilang. Oke, lanjut. Nah, masalahnya Ronald Wayne tidak melakukan kesalahan sekali. Dia melakukan kesalahan 2 kali. Kenapa? Karena tahun 90
Ronald Wayne ini punya naskah perjanjian asli pendirian Apple yang ditandatangani 3 orang tadi ya. Nah, perjanjian ini dia jual seharga $500. Ya, kurang lebih 7 juta rupiah lah ya. Nah, tahu nggak berapa harga naskah itu saat dilelang tahun 2011? Harganya 1,6 juta dolar. Ya, di sini kita bisa lihat kan, 2 kali si Ronald Wayne ini nyesel. Kenapa? Dia baru tahu ternyata ini dia, peluang itu akan tampak sangat jelas saat peluang itu hilang. Nah, teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya senang sekali ya bisa sharing-sharing pada malam hari ini, dan saya tidak ingin teman-teman baru menyadari bahwa ini adalah sebuah peluang yang bagus, ya. Tapi teman-teman telat ngambilnya. Jangan sampai peluang ini hilang, ya, teman-teman baru sadar bahwa peluang ini sangat bagus untuk masa depan teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Adam untuk penjelasannya pada malam hari ini, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat ataupun bisa juga dinyalakan mikrofonnya, bisa bertanya langsung ke Pak Adam, seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan ada Pak, mungkin ini ya, kita ini ya yang tadi Bapak sampaikan. Ini kebetulan baru saja ada yang meraih star ya pada hari ini, yaitu Oh iya, Ibu boleh. Lala. Mungkin Ibu Lala Boleh deh. mau menyampaikan sepatah dua patah kata. Sekali lagi selamat ya untuk Bu Lala nih, luar biasa sekali. Yeay, tepuk tangan buat Bu Lala. Tepuk tangan untuk Bu Lala. Halo Bu Lala. Halo, malam. Selamat malam Ibu. Iya, malam Mbak Sinta. Baik Ibu, boleh Bu berbagi bagaimana nih caranya bisa meraih star ya dalam waktu yang sangat dekat ya, atau waktu yang sangat singkat? Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada my upline, Bapak Adam Yuspan. Beliau pokoknya close friend, teman dekat, terus my coach. Kita memang bertiga ini punya sinergi yang menjalankan bisnis ini tuh seperti bermain gitu. Jadi kayak have fun, tidak terlalu serius tapi semua itu mencapai target. Nah, yang kedua lagi benar banget punya tim yang itu anak muda semua yang saya tuh kan kondisinya lagi hamil ya. Jadi hamilnya tuh hamil besar ya. Jadi ibaratnya tuh tinggal menunggu waktu. Nah, tapi effort yang saya berikan ke tim saya itu ya semangat, spirit gitu loh, bahwa ibaratnya apa, sebenarnya kesuksesan ini bukan untuk saya gitu, karena saya kan seorang perempuan yang lagi hamil, tapi untuk teman-teman yang di bawah saya tuh mereka jauh bisa cepat gitu. Cuma karena emang saya orangnya ibaratnya tuh senang untuk berbagi informasi tentang coklat, senang berbagi informasi bisnis. Jadi saya tidak melihat siapapun, semua orang saya prospek yang pasti. Dan ya ini berkat kerja tim yang pasti di tim saya selalunya memang ketawa terus, happy terus gitu. Yang pasti tiap hari kita everyday closing, setiap hari kita bicara coklat, setiap hari kita saling support, saling dukung gitu. Jadi kerjasama antara saya, Pak Hendra, Pak Adam dengan tim saya semua itu bersinergi gitu. Jadi yang bikin itu saya cepat, dan saya juga punya PR banyak ya. Di satu sisi mempersiapkan lahiran, di sisi lain saya harus mencetak banyak star di under saya. Itu aja Mbak Sinta. Terima kasih Ibu Lala, luar biasa sekali ya motivasinya. Ini seorang ibu rumah tangga ya Bu Lala, tapi semangat sekali untuk menjalankan bisnisnya. Jadi setiap hari obrolannya sekitar coklat lagi. Oh, luar biasa ya Bu Lala. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini. Baik, mungkin Pak Hendra ya, Pak Aris Hendra, boleh Pak untuk berbagi pengalamannya atau sharing untuk supaya bisa warrior nih dalam waktu dekat ini Pak. Halo Pak Hendra. Pak Hendra nih. Halo. Pak Hendra sepertinya sedang di jalan sepertinya ya. Kalau Pak Yanto ada nggak? Pak Yanto juga baru start. Oleh ya. Pak Yanto juga. Halo Pak Yanto. Jadikan saya co-host, Bu Sinta. Boleh.
Oh, Pak Yantonya tidak ada ya. Halo Pak Yanto. Oh, sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Pak Yantonya mungkin tidak hadir ya. Dari Kalimantan Tengah, boleh Oh, bertanya untuk Pak Adam. oh boleh. Silakan Pak Oni sudah ingin bertanya ya. Silakan Pak. Iya, ya untuk memenuhi rasa penasaran saya kepada Pak Adam, apa yang Pak Adam lakukan atau cara yang paling nyata yang Pak Adam lakukan sehingga dalam tempo yang sangat cepat bisa menjadi legend ya ini, atau yang paling nyata tadi adalah mencetak star dengan lahirnya Bu Lala yang sedang hamil besar tadi. Apa Pak Adam, coba kita dikasih ilmunya, nah, ini tak pakainya kira-kira di Kalimantan begitu. Iya, oke Pak. Dengan Pak siapa tadi Pak? Pak Dengan Hamid, Pak Pak. Hamid saya dipanggil biasa di Pak kampung. Hamid ya. Oh, Iya. iya. Jadi sih sebenarnya bisnis apapun gitu ya, kalau kita lakukan dengan serius, dengan hati gitu ya, hasilnya pasti jauh berbeda dengan orang yang cuma setengah-setengah gitu Pak. Jadi saya distraction gitu ya, jadi saya benar-benar fokus untuk menjalankan bisnis coklat ini. Jadi bahkan semua yang di lingkungan saya gitu ya, termasuk keluarga semua itu saya libatkan di coklat ini, termasuk orang tua saya, adik saya, semua teman-teman dekat semua kita libatkan gitu. Dan itu mempermudah kerja kita gitu. Jadi kalau saya di awal itu begitu saya baru bergabung, yang saya lakukan pertama kali adalah mencetak tim gitu ya. Jadi kita langsung mencari tim, kemudian saya bantu mereka. Ya, bantu mereka untuk mencetak tim lagi gitu, Pak. Nah, itu kita lakukan terus-menerus gitu ya, tanpa jeda. Ya, seminggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama itu kita lakukan tanpa jeda. Jadi, yang pertama adalah kita libatkan orang terdekat, kemudian kita termasuk ini ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya, daftar prospek kita ibaratnya kita libatkan sampai mereka bergabung, kita bantu mereka untuk mereka menciptakan tim mereka sendiri. Nah, semakin banyak kita bantu mereka punya tim masing-masing, ya, kita bantu mereka untuk mandiri. Nah, kerjaan kita jadi lebih ringan, Pak. Gitu ya. Apalagi di sini kalau kan yang peringnya platinum kan bisa menginput member sendiri gitu ya. Makanya saya selalu fokus bagaimana saya bantu tim saya mereka bisa upgrade gitu ya, minimal gold atau platinum. Dan kabar baiknya malam hari ini kita masih ada promo ya, masih ada promo untuk upgrade tadi ya. Makanya itu tadi teman-teman saya, tim saya semua saya motivasi mereka untuk mereka segera upgrade minimal ke gold gitu. Karena dengan mereka bisa upgrade ke gold, mereka bisa nginput member sendiri, mereka bisa mandiri, bisa jalan sendiri. Nah, tinggal kita bikin berapa banyak tim seperti itu. Nah, semakin banyak otomatis kerja kita makin ringan, tim kita bertumbuhnya semakin cepat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Adam ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Adam untuk sharingnya. Baik, mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya lagi, boleh loh, bisa dinyalakan mic-nya ataupun lewat chat. Tapi ini sepertinya di chat ini semuanya ucapan selamat ya kepada Bu Lala. Terima kasih nih Bapak Ibu semuanya dan juga ke Pak Adam. Katanya luar biasa Pak Adam presentasinya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi. Luar biasa nih Pak. Sepertinya udah jelas semua ya. Udah jelas semua ya Pak, tinggal gini aja dah, biar saya yang bertanya aja, saya yang ngorek Pak Adam aja. Boleh. Silahkan Pak Hamid. Gini Mas Adam, jujur dengan presentasi yang tadi disampaikan bagus, penjelasan pertama juga keren banget. Boleh dong saya diberitahu kegiatan apa yang dilakukan oleh Mas Adam sehingga bisa bertumbuh dengan sangat cepat, mencetak beberapa tim, tentang keterlibatan keluarga tadi, apakah beliau keluarga itu juga menjadi bagian dari member atau sekedar mensosialisasikan, menginformasikan tentang manfaat coklat
Flavanol ini ke masyarakat sekitar, kantor, mungkin di kebun, sawah, dan seterusnya, atau tindakan apa yang dilakukan sehingga orang cepat memahami, cepat mengerti tentang bisnis ini pertama, yang kedua tentang manfaat daripada produk coklat Flavanol ini. Ya, bagus banget nih pertanyaannya Pak. Jadi memang di awal itu kita melibatkan keluarga, minimal mereka tahu manfaat coklatnya. Dengan apa? Dengan kita suruh mereka coba, ya kan? Saya bawa coklat saya ini ke adik saya, ke ibu saya, ya, ke mereka coba. Ke teman-teman saya coba. Saya bahkan ngabisin satu pouch ini untuk tester gitu Pak. Jadi saya bikin coklat, setiap ada teman, ada saudara gitu, ya udah saya kasih coklat. Mau coklat nggak? Enak nih coklatnya, kasihin. Mau coklat nggak? Enak coklatnya. Nah dari situ untuk membuka omongan bahwa ini ada bisnis coklat bagus banget, gitu Pak. Nah akhirnya mereka tertarik, mereka bergabung, dan keluarga besar saya juga hampir rata-rata sudah jadi member Pak. Jadi bukan cuman cuman sekedar tahu di coklat gitu, tapi mereka join sebagai member. Nah kalau mereka udah join sebagai member, mereka kan otomatis mempromosikan gitu, membantu promosinya juga. Jadi kalau kenapa saya libatkan keluarga? Jadi kalau keluarga kita semua tahu kita di coklat dan mereka juga konsumsi coklat, ada teman datang gitu ke rumah kita, ya kita keroyok rame-rame Pak. Kita ngomong coklat rame-rame. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kita bantu tim kita biar cepat bertumbuh? Ya kita bantu mereka presentasi Pak. Kita bikin daftar nama Andi gitu ya. Si Andi ini misalnya dia punya tim yang bagus gitu ya, tim yang daftar nama yang bagus. Nah, kita bantu mereka presentasi ya, bantu mereka menjelaskan tentang manfaat produknya dengan bisnisnya gitu. Nah itu jadwal itu masih kita bikin rutin gitu ya, berkesinambungan gitu. Jadi jangan cuma sekali-sekali. Kalau kita mau sukses di bisnis ini, yang tadi saya bilang kita harus full heart gitu ya. Memang bisnis ini nggak harus full day gitu ya, nggak harus sepenuh waktu kita jalaninnya, tapi full heart ya, dengan sepenuh hati. Kalau sepenuh hati, setiap hari itu kita jalani dengan enjoy gitu Pak. Ketemu orang ya kita promosi coklat, ketemu orang kita kasih coklat. Ya kita ngomong coklat. Akhirnya makin banyak tim kita yang bergabung, semakin banyak yang ngomong coklat gitu. Jadi otomatis gulungan masanya semakin besar gitu. Jadi intinya pertama gitu, jangan ada jeda. Dari kita promosiin ya, kita bantu tim kita presentasi tiap hari kita presentasi dari si A, si B, si C kita bantu. Begitu mereka punya tim, mereka akan melakukan hal yang sama. Gitu. Seperti itu, Pak. Baik, Baik. Oke, Ya, terima kasih Pak Terima kasih Adam. Pak Adam. Mas Adam. Ya Pak Adam, mungkin ini ada pertanyaan dari chat ya, dari Bapak Suryanto Gunawan. Ini kan 2016, mungkin 2020 ya, atau produknya selain coklat, apakah ada yang lain atau produk unggulannya hanya coklat saja? Seperti itu. Ya, nanti ke depannya kita akan kembangkan banyak produk, Pak. Kita ada jadwal produk-produk baru, nantikan kejutannya aja lah ya. Jadi tahun 2021 kita akan launching beberapa produk, ya nanti, tapi base-nya juga Flavanol ya. Jadi nantikan aja ininya, informasi produk terbarunya dari sponsor Anda ya, dari upline Anda. Baik. Silakan Bapak Ibu semuanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, Pak Adam, saya yang tanya tadi, Suryanto. Saya. Bapak Suryanto, silakan Pak. Saya pernah juga mengikuti multi level yang sejenis seperti ini. Sama ya, sepertinya sama, bisnis plan-nya sama ya gitu ya. Tetapi agak menjadi rancu setelah produknya menjadi banyak. Nah ini mungkin masukan aja ya. Ini FHI ini kan awalnya mungkin di produknya coklat dulu ya, Flavanol ya. Betul ya Pak Adam ya? Ya betul Pak. Ya, jangan sampai mungkin masukan aja nih. Memang sudah bagus ya, cara penyampaiannya udah bagus. Jangan sampai terlalu banyak produk Pak. Karena pernah saya ikuti yang sejenis juga, kebanyakan produk jadinya tidak fokus gitu menurut saya sih. Mungkin itu masukan aja. Karena ini kan baru berdirinya 2016 ya Pak ya, perusahaannya ya, yang tadi Bapak jelaskan. Kalau di Indonesianya baru 2019 Pak. Oh, tapi mulai operasionalnya itu baru Oktober. Baru September. Berarti masih muda banget berarti ya. Ya, karena saya sendiri baru 2 bulan.
bergabung. Berarti yang pertama kali Pak Adam ini, yang pertama kali memperkenalkan atau gimana nih? Bukan, ada Pak Hendra ya, upline saya. Beliau itu yang lebih dulu. Orang pertama lah berarti ya Pak ya? Orang pertama, dan beliau juga sekarang yang pertama menjadi warrior di tingkat warrior di FAI ya. Berarti yang tertinggi baru warrior Pak ya, belum legend Pak ya? Yes, belum Pak, karena kita baru 3 bulan jalan ini Pak. 3 bulan udah mencapai cepat juga ya, bagus sih, bisnisnya sih bagus. Nah ini dia. Ya Pak, itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Pak Hendra ya, fotonya. Nah, berikut ya, ini adalah foto pencapaian dari Pak Hendra ya. Tapi Pak Hendranya nggak ada di sini ya? Ada Pak, ada Pak. Baru ada nyampe rumah. Oh ya. Ayo sharing berbagi Pak ilmunya Pak. Macet. Ya. Boleh, Full Pak. hat atau full time Pak di sini Pak Hendra, boleh tahu? Full hat dan full time Pak. Wah, berarti sudah Kerja sepenuh keras, hati dan kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. ya, boleh Pak, kita tahu Pak. Kalau orang pertama itu kan mungkin ceritanya beda nih Pak. Kalau boleh tahu. Moderator, boleh. Silakan Pak. Apa ini? Apa ini? Boleh apa kisah ini? suksesnya Pak. Boleh berbagi Pak. Belum. Ya belum sukses sih Pak. Kita baru start 3 bulan. Memang semuanya startnya 3 bulan. Baru 1 September kemarin kita baru start. Ya semuanya dimudahkan sama Allah. Bersyukur ketemu produk yang kategorinya beverage. Beverage ini kan orang coklat ini ya. Orang bisa minum dari apa namanya? Dari balita sampai kakek nenek semua bisa minum. Antar generasi bisa minum, kakeknya, anaknya, cucunya bisa minum semua. Orang bisa minum sehari bisa berkali-kali. Saya misalnya konsumsi coklat, Cocoa Flavanol ini 15 menit lagi saya minum lagi boleh Pak. 15 menit lagi boleh. Jadi walaupun Cocoa Flavanol ini 1 pot untuk konsumsi 1 bulan, seringnya begitu sampai rumah seminggu juga udah habis. Jadi kita bisa melihat market kita yang luas, repeat ordernya yang besar. Gitu. Dan semua orang kan juga coklat, itu dari sisi produk. Dari sisi perusahaan ini insya Allah lah saya tidak salah gitu ya, sudah sangat kuat Pak. Investasinya sudah sangat besar dan investasinya berlanjut. Omset kita ya cukup, tapi perusahaan terus melakukan inovasi terus, baik di sisi produknya, baik di sisi IT-nya, baik di sisi manajemennya juga. Jadi bertumbuh. Nah, yang ketiga dari sisi marketing plan-nya ini, waduh ini marketing plan-nya dulu waktu saya presentasi Pak Yaumil mengatakan alarm di tubuh saya nyala semua ketika dengerin marketing plan-nya. Nah, ini uang semua ini. Dan memang marketing plan ini memang proven Pak, sudah menghasilkan ratusan miliar dari beberapa MLM. Cuman kita ada beberapa tambahan yang membuat ini jauh lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi insya Allah ini dari semua aspek sangat bagus Pak. Jadi itu yang juga membuat kita lebih mudah menjalankan bisnis ini. Itu Pak. Pak siapa tadi? Maaf. Suryanto Pak. Pak Suryanto. Iya. Ya mungkin boleh tahu Pak awal mulanya Pak, ceritanya bisa bergabung. Kalau saya kan mungkin awal mulanya melihat dari internet Pak. Iya. Nah, dan saya hubungin tadi siang itu Bu Ulan ya. Nah makanya saya diajak bergabung. Oh iya. Nah kalau mungkin Pak Hendra mungkin orang yang pertama itu awal mulanya boleh tahu Pak gimana Pak? Awal mulanya dilamar Pak sama perusahaan. Jadi komisarisnya sama direktur utamanya datang ke rumah. Itu awal mulanya. Oke Pak. Makasih Pak penjelasannya Pak. Semoga sukses sama-sama Pak. Pak Suryanto. Baik, terima kasih Pak Suryanto dan juga Pak Hendra sudah di-share ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin saya mengingatkan juga ya untuk nanti hari Kamis juga nanti jika ada yang ingin mengikuti seminar kesehatannya Dr. Winda melalui Zoom, boleh sama juga jamnya di jam 8 malam.
Jika Bapak Ibu semuanya ingin mengajak prospek atau kenalannya atau kerabatnya, dan juga nanti bisa tanya jawab tentang kesehatan dengan Dokter Winda, dan nanti hari Kamis itu materinya adalah tentang untuk penderita gagal ginjal, Cocoa Flavanol untuk penderita gagal ginjal. Ya, Bu, boleh Bu, saya nanya Bu. Boleh, silakan Bapak Boleh. Dr. Asri Badarudin ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bu moderator. Saya mau ke Pak Adam nih. Tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa paparan Pak Adam tadi, salah satu beberapa manfaat dari coklat tadi, diantaranya untuk melebarkan pembuluh darah, artinya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bisa. Kemudian ada tadi, kalau tidak salah, ada bisa mencegah atau mengobati virus atau corona atau COVID-19. Nah, kebetulan saya dokter masih aktif ya. Kebetulan saya juga adalah gugus tugas, di mana tiap hari selalu menangani COVID ya. Jadi ingin tahu nih kira-kira ada nggak dosis tertentu untuk diminum sebagai pencegah atau mengobati COVID-19. Karena ini momen tertentu, momen paling baik untuk kita promosikan kepada orang di saat pandemi COVID-19 ini. Kita promosikan coklat ini sebagai meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah COVID. Ini sangat bagus menurut saya, apalagi saya tiap hari masih aktif di praktek di klinik atau di rumah sakit. Jadi itu Pak Adam, kira-kira gimana nih supaya ini momen paling bagus di mana orang-orang masyarakat sangat panik kalau ada batuk dikit, ada meriang dikit lari ke dokter. Bahkan mereka takut ke rumah sakit, takut diisolasi. Nah kita sebagai dokter nanti saya bisa bilang ke teman-teman dokter yang lain bahwa ini loh coklat sebagai pencegah ataupun mengobati COVID-19. Kan sekarang apa aja diminum, dimakan oleh orang sekarang nih. Iya, Pak. Minyak kayu putih pun diminum. Saking paniknya. Nah ini kan ada coklat nih, enak diminum, rasanya enak, bisa lagi untuk mencegah COVID. Gimana nih Pak Adam kira-kira ini? Biar nanti saya promosi. Ya, baik Pak. Jadi gini, kalau untuk konsumsi normal gitu ya, kebutuhan kita akan flavanol itu cukup 5 gram per hari Pak. Gitu ya. Tapi kalau untuk pencegahan atau orang yang sudah terkena gitu ya masalah penyakit atau kesehatan gitu, mungkin dosisnya yang ditambahin bisa jadi 15 gram per hari. 15 gram itu berarti 3 gelas gitu ya. Jadi dan itu bisa kita terutama di masa-masa seperti ini gitu ya. Saya aja minum sih hampir nggak pernah pakai hitungan gitu. Pokoknya haus minum coklat, minum aja gitu ya. Jadi yang penting yang tadi ya kita hasil uji klinis dari lembaga-lembaga riset dunia bahwa dalam coklat itu punya efek untuk antivirus gitu. Dan itu udah banyak penelitiannya, memang dia bisa mengatasi berbagai virus yang sebelum COVID gitu ya, COVID-19 ini gitu. Jadi memang kalau kita untuk pencegahan aja sehari 5 gram aja itu cukup Pak. Jadi tapi kalau kita mau lebih banyak lagi ya lebih bagus gitu. Misalnya sehari 15 gram gitu, berarti 3 gelas gitu. Itu juga lebih bagus gitu ya. Karena kan kita nggak cuma menghindari dari virus doang gitu ya. Kita juga dapat manfaat kesehatan lainnya. Jadi pembuluh darah kita lebih bagus, lebih lancar, ya kan? Jantung kita jadi lebih terjaga. Jadi banyak banget gitu manfaat lainnya yang kita dapat, nggak cuma buat mengantisipasi virus aja gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Adam. Ya, saya kebetulan kenalin diri bahwa saya ini baru, saya belum menjadi anggota, tapi rekomendasi dari Pak Rudi suruh ikut dengar-dengar gitu. Ini sangat menarik buat saya. Oke Pak Adam, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Adam dan Pak Dr. Asri. Mungkin nanti Pak Dr. Asri nanti bisa mengikuti seminar dengan Dr. Winda ya Pak ya. Nanti di hari Kamis nanti bisa tanya jawab di sana Pak yang lebih jelas lagi, yang lebih detail lagi mengenai produknya. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin boleh tanya lagi Ibu. Oh ya, silakan Pak Suryanto. Pak Adam ya. Ini coklat ini kalau kan teman saya tuh punya anaknya tuh autis ya.
katanya nggak boleh makan coklat kalau autis ya kan. Apa benar atau mitos ya? Mungkin Pak Adam bisa menjelaskan itu Pak. Silakan Pak. Ya, kalau untuk itu saya belum tahu persisnya ya Pak, kalau soal autis. Nanti mungkin Bapak bisa tanyakan saat Dokter Winda Pak. Dokter Winda itu hari Kamis jam 8 malam, nanti Bapak bisa lebih dijelaskan lebih detail oleh Dokter Winda, karena mendalami gitu ya tentang produk, jadi tentang manfaatnya, untuk apa itu lebih, saya rasa lebih cocok kalau Dokter Winda yang menjelaskan. Oke. Jadi lebih spesifik lah gitu intinya. Apa yang Bapak mau tanyain nanti hari Kamis jam 8 malam. Nanti linknya bisa minta sama upline-nya atau sponsornya ya Pak. Link untuk Oke. Zoom-nya. Ya, makasih Pak Adam, makasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Dan ini memang linknya tetap sama. Nanti tetap di link yang sama Pak. Nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa langsung klik saja di hari Kamis jam 8 malam, waktunya sama ya. Baik, Bapak Ibu semua jangan lupa untuk bisa ini juga misalnya ingin mengetahui tentang informasi tentang FHI, ini bisa juga di-follow untuk Instagram-nya di Forever Healthy ID dan juga Facebook dan YouTube-nya di Forever Healthy Indonesia. Di sana banyak informasi mengenai FHI juga, tentang produk Flavanol juga, dan juga di sana banyak video-video misalnya ternyata hari ini wah menarik sekali nih presentasi Pak Adam di malam hari ini. Nanti belum sempat prospek-prospeknya lihat, bisa langsung dilihat di YouTube-nya juga. Seperti itu ya. Baik, kalau begitu mungkin waktunya juga sudah pukul 9 ya, lewat 4 menit sudah cukup untuk waktunya. Saya Luzinta, terima kasih untuk Pak Adam, pembicara malam hari ini, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya. Sehat dan sukses selalu, nanti kita ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Cinta. Ya, makasih selamat teman-teman malam. semua. Makasih. Terima kasih Pak Sampai ketemu Adam. lagi. Ya, terima kasih Pak Ferdi, Pak Hendra. Selamat malam Terima kasih semua. Pak Adam. Terima kasih Pak Hendra. Dan makasih. Makasih Pak semua. Terima kasih Pak. Adam. Dokter ada, Dokter Winda ada.